Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa muwalah amma ba'd. Fa inna asdiqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi assalatu wassalam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan ini, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan selama hidup kita di dunia. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang terakhir, penyempurna dari agama-agama yang terdahulu, yang dimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dahulu manusia dikatakan orang-orang jahiliyah, tapi sekarang kita semuanya sudah terlepas daripada itu. Ya ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib setiap Jumatnya tidak pernah bosan memberikan wasiat kepada kita semuanya, yaitu agar apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah berfirman, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan kita mati pun harus dalam keadaan berislam. Kita beragama Islam. Sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat fenomena di kehidupan kita ini. Yang sekarang ngetren adalah memelihara boneka arwah, yang dimana boneka arwah ini yaitu berhala pada zaman ini, dan Islam melarang itu. Bagaimana tidak, mereka yang membeli boneka arwah mengatakan boneka ini bisa memberikan manfaat, boneka ini bisa menolak bala, menolak musibah dan lain sebagainya. Dan boneka ini dirawat seperti merawat bayi, diberi makan dan lain sebagainya. Dan ini adalah berhala pada zaman ini, dan kita dilarang keras mengikuti tanpa ada dalil yang jelas. Boleh kita memiliki boneka, tetapi bukan untuk jimat atau tamimah. Ini haram hukumnya. Kita diperbolehkan, ya. Silakan beli boneka. Boneka ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, hanya untuk mainan anak-anak kecil saja. Akan tetapi kita miris sekali di Indonesia ini, ya. Begitu banyak bencana. Banyaknya bencana, manusianya tidak berubah, tidak semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Na'udzubillah. Kemudian apa yang dilarang dari merawat boneka arwah ini? Ya ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, menisbatkan manfaat dan mudarat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang merawat boneka ini, yang melakukan praktek keleni ini, mereka meyakini bahwa boneka yang dia beli bisa mendatangkan kemakmuran, ketenangan jiwa, ketenangan dalam hidup, bisa menjaga rumah, dan lain sebagainya. Kemudian bisa memberikan kemudahan dalam kesulitan. Dan ini semuanya dilarang karena apa? Allah lah yang berhak diibadai dan dimintai pertolongan. Tidak ada yang lainnya. Padahal manfaat dan mudarat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari boneka. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu wahai manusia, maka dari Allah lah datangnya nikmat itu, bukan dari boneka. Tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan, bukan kepada boneka, benda mati. Bayangkan manusia kalau normal, bayangkan, na'udzubillah ya, tidak akan mungkin ya merawat suatu hal yang tidak ada manfaatnya. Malah jin yang masuk kepada boneka itu sebagai, ini kan figur. Di Indonesia ini banyak figur, dicontoh, dilihat oleh anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita lihat akidahnya goyah. Karena apa? Anak kecil, anak-anak itu masih mudah dicuci otaknya, mudah meniru. Makanya hati-hati bagi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengerti agama ini, jangan sampai anak-anak kita meniru sesuatu yang tanpa ada dalilnya. Dan semua yang tanpa ada dalilnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, termasuk jimat. Termasuk jimat atau tamimah. Benda, segala sesuatu yang dipakai dengan keyakinan bahwa benda ini bisa memberikan kekuatan. Ini merupakan tamimah. Dalam Islam dilarang keras, tidak boleh. Kita punya keris, hukumnya membeli keris mubah, boleh. Kita memakai tasbih, mafi muskilah. Tetapi ketika kita memakai keris, kita berkeyakinan bahwa keris ini bisa memberikan mudarat, manfaat, bisa menjaga rumah, dan ini berbuat syirik, syirik akbar, syirik yang besar. Allah berfirman ya di dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan ampuni itu manusia yang berbuat syirik. Dia tahu bahwa dia berbuat syirik, tetapi dia melakukannya. Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan ampuni itu. Maka dari itu, ya ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlunya bagi kita itu ngaji, belajar agama ini dengan sungguh-sungguh. Ilmu dunia bisa kita pelajari dengan mudah. Ilmu dunia ini sangat mudah. Sangat mudah sekali. Adapun ilmu akhirat diwajibkan kita, fardhatun ala kulli muslim,
Thalabul ilm, dimaksud thalabul ilmi di sini adalah thalabul ilm ad-din. Belajar tentang masalah agama. Ini yang ditekankan dan ini kesepakatan para ulama. Dan ini ulama menjelaskan thalabul ilmi di sini adalah ilmuddin, ilmu agama. Kita tekankan. Silakan anak Anda menjadi profesor, silakan. Silakan anak-anak kita menjadi insinyur, silakan. Tetapi jangan pernah lepaskan anak-anak kita dari ilmu agama. Karena kita sebagai orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita masing-masing. Apa dalilnya at-tamimah atau jimat itu dilarang? Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'alaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang memakai tamimah, jimat, ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempercayai kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik. Ada syirik asghar, ada syirik akbar, syirik kecil dan syirik besar. Kita harus mengetahui ini, apa saja syirik kecil itu dan apa saja syirik besar itu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa sahahahu Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah meminta bantuan setan dari kalangan jin. Jelas ya. Karena apa? Kita merawat boneka. Ya, kita agung-agungkan boneka ini. Yang masuk hanya jin. Ingin apa? Menyesatkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin itu ya, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka meyakini ya, membantu dalam kebaik-baikannya. Dia merawat boneka, oh, saya semangat untuk sholat. Saya semangat bersedekah. Ya. Saya semangat untuk ini dan itu. Ya, dia berkeyakinan itu. Bukan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, mendirikan organisasi ini untuk memberantas apa? TBC, ya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Dan ini banyak musuhnya, iya. Karena apa? Karena ketika kita mengajak kepada kebenaran, pasti banyak yang memusuhi. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan keselamatan. Dosa dan kesalahan. Jadi dia manusia meminta bantuan kepada jin laki-laki. Bukan malah mendapat pahala, tapi menambah dosa dan kesalahan. Ya. Syaitan, jin dan sebagainya. Ya. Ini mengganggu manusia. Tujuannya apa? Agar manusia terjerumus ke jalan yang tersesat. Makanya di Indonesia ini ya, sangat luar biasa. Sesuatu hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan ya, dalam peradaban Islam pun ya, jangan di dalam sunnah Nabi, dalam peradaban Islam tidak pernah dicontohkan hal-hal yang seperti ini. Ini akan merusak apa? Ya, merusak negeri Indonesia ini. Bayangkan kalau semua warga Indonesia mengikuti mereka, ya figur-figur itu, ya, maka
azab Allah akan datang. Ya, karena apa? Manusia ya, sudah rusak, tidak mengesahkan Allah. Padahal Allah kalau dipuji, ya, tidak manfaat pujianmu itu, yes. Allah tidak dirugikan kalau semua manusia di dunia ini tidak memujinya. Allah mempunyai kekuasaan penuh terhadap makhluknya. Makanya kita yang masih hidup, mari kita beramal, ya, beramal baik, beramal nahi mungkar, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Yang paling terpenting adalah tugas kita sebagai orang tua adalah menanamkan, ya, ketauhidan yang benar di dalam anak-anak kita. Kita ajarkan ilmu tauhid, keyakinannya hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah, ya, kita semuanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita masuk surga biduni adab, ya, biduni hisab, ya, tanpa adab dan tanpa hisab. Masya Allah, ya. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana ya Allah fi umuri dunya wad din wa sallim alaina wa azwajina wa auladina wa ahlina minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal fitnah wal musibah wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika an qalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.